Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, marilah kita melandasi keseluruhan kehidupan kita dengan pertolongan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersaat teduh sejenak. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas hari yang telah Kau jadikan buat kami pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin merendahkan diri kami, hati kami seutuhnya, untuk Roh Kudus yang memimpin kami dalam membaca firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun untuk dapat memahami setiap firman yang mulai kami baca, mulai kami dengar pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kiranya pada saat ini pun kami mulai dapat kesempatan untuk memperbarui kehidupan kami sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, marilah kita membuka bacaan kita yang terambil dari Kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir
dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Demikianlah firman yang kita baca pada pagi hari ini. Firman ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana Tuhan Allah begitu memperhatikan umat Israel. Umat Israel pada saat itu berada di tanah Mesir, daerah sekitar Mesir juga. Dan setelah Yusuf yang pada saat itu mendapatkan jabatan penting di Mesir, kemudian ketika masa kelaparan terjadi di sana sehingga orang Israel banyak pergi ke Mesir untuk mendapatkan bantuan dari Yusuf. Namun setelah itu ketika Yusuf telah mati, begitu juga Firaun yang pada saat itu juga telah mati dan berganti Raja Mesir atau Firaun yang baru, maka Raja Mesir atau Firaun ini melihat bahwa banyak sekali orang Israel, orang Ibrani yang ada di Mesir, dan ia merasa banyaknya orang Israel ini mengganggu, sehingga kemudian ada perintah bahwa setiap orang laki-laki di Mesir itu, orang Ibrani yang ada di Mesir, harus bekerja keras, yaitu melakukan kerja rodi, kerja paksa. Begitu sangat menderitanya orang Israel yang ada di Mesir. Kemudian juga terjadi pula perintah di mana setiap anak laki-laki yang baru dilahirkan oleh orang Ibrani harus dilempar ke sungai Nil. Namun akhirnya Tuhan menolong Musa. Musa selamat, dan kemudian setelah menjadi dewasa, lalu timbullah suatu peristiwa di mana ada pertengkaran yang akhirnya dilihat oleh Musa, dan Musa menjadi takut karena ketahuan pada saat itu, sehingga ia akhirnya lari ke tempatnya Yitro, dan mengembalakan kambing domba di sana. Namun umat Israel yang ada di Mesir begitu sangat menderita. Mereka berteriak, berdoa kepada Tuhan untuk mereka dapat dilepaskan dari segala penderitaan. Allah kita adalah Allah yang penuh perhatian. Dia mendengar seruan umat Israel pada saat itu, sehingga apa yang dilakukan oleh Allah pada umat Israel, umat kesayangannya, itu pun sangat unik. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dari tanah Mesir, dari segala penderitaan, itu sangat unik jadinya. Dan kita bisa melihat ini adalah awal rencana dari Allah, yaitu Allah memanggil Musa. Allah memanggil Musa yang pada saat itu sedang mengerjakan untuk mengembalakan kambing domba. Ketika itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Semak duri yang sepertinya terbakar tetapi tidak terbakar itu membuat Musa menjadi penasaran, sehingga dia pun merasa perlu untuk memeriksa apakah kenapa semak duri itu tidak terbakar. Lalu kemudian dia maju untuk memeriksa, dan Allah pun akhirnya memerintahkan kepada Musa untuk melepaskan kasutnya terlebih dahulu kalau dia mau mendekat, karena itu adalah tempat di mana dikatakan kudus, dan Allah mau berfirman kepadanya.
Semak duri ini sebenarnya adalah suatu lambang. Semak duri yang terbakar tetapi tidak terbakar itu adalah lambang dari Allah yang hidup. Dan api yang membakar adalah lambang dari Roh Kudus. Sehingga semuanya itu bisa dikatakan adalah simbol dari kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada Musa. Kita bisa memperhatikan bahwa Allah begitu sangat memperhatikan umatnya. Itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Musa. Di ayat 7 hingga 10 dikatakan bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan kesengsaraan umatnya yang ada di tanah Mesir. Tuhan juga telah mendengar seruan mereka. Tuhan juga mengetahui penderitaan mereka. Sehingga Tuhan juga ingin melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar. Dan mereka kemudian nanti akan dituntun ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, suatu negeri yang baik. Dan untuk menyatakan semuanya itu, maka Tuhan mengutus Musa. Dari memperhatikan, mendengar, mengetahui, lalu tidak hanya itu saja, betapa Tuhan pun juga ingin menuntun mereka. Dan kepedulian Tuhan itu juga dilakukan dengan cara mengutus Musa. Tentu saja Musa juga akan diperlengkapi oleh Tuhan. Musa tidak akan sendirian melakukan itu semua. Musa diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan semuanya itu, untuk menghadap Firaun, ya, agar bangsa Israel ini dapat keluar dari tanah Mesir. Jika kita perhatikan bagaimana Tuhan begitu sangat memperhatikan, mendengar, mengetahui, dan juga turun untuk melepaskan, itu berarti bahwa Tuhan itu sangat penuh perhatian kepada umatnya. Tuhan itu penuh perhatian juga kepada kita semua, anak-anaknya. Kita tentu pernah mendapatkan atau mungkin pernah mengalami seperti ini. Ketika kita merasa hati kita sangat sedih, tetapi kita tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain, namun tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan, "Mengapa wajahmu sedih? Ya. Kok mukanya sepertinya lain dari yang lain?" Ya. Orang itu mungkin adalah orang tua kita, atau mungkin suami kita, atau istri, atau mungkin anak, ya, atau mungkin sahabat yang mereka sangat peka terhadap diri kita. Mereka tahu kalau kita lagi dalam masalah, kalau kita lagi sedih, kalau kita ada sesuatu yang tidak ingin dibicarakan, disembunyikan, tapi orang-orang tersebut itu benar-benar tahu atas apa yang terjadi pada diri kita sebelum kita menginformasikan yang sebenarnya. Pernahkah kita mengalami hal itu? Saya yakin kita semua pernah mengalami hal itu. Ada orang-orang yang tahu benar keadaan kita tanpa kita menginformasikan terlebih dahulu. Ataupun kita bisa jadi tahu juga ketika sahabat kita, ketika mungkin orang tua kita, atau mungkin saudara kita, orang yang kita kenal kita kenal sekali itu, ya,
Namun kalau orang tersebut ada sesuatu yang berbeda, entah itu dari mungkin mukanya atau mungkin dari gesturnya atau hal yang lain yang sering kita perhatikan berbeda, kita pasti akan bertanya, apakah dirimu ada masalah, apakah dirimu ada sesuatu yang sedang mengganggu gitu kan. Ada kepedulian, ada suatu perhatian. Karena penuh perhatian adalah bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan hati. Kalau kita mengenal betul anak kita seperti apa, ya sifatnya anak kita nih seperti apa sih, dia biasanya seperti ini, tapi kok hari ini lain ya. Nah, berarti kita tahu betul anak ini, ya. Kalau dia ada masalah, meskipun dia menutup-nutupi, tetapi sebagai orang tua tentu pasti tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Seperti juga tadi Tuhan Allah yang mengetahui betul umat kesayangannya. Ya. Tuhan tahu betul penderitaan umatnya, sehingga seruan umatnya ini akhirnya diperhatikan dan dicari jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Pada bulan ini GKI Ganusari juga sedang mengadakan bulan keluarga. Untuk itu, marilah kita juga memperhatikan keluarga kita, baik keluarga inti maupun keluarga di dalam iman, dalam saudara di gereja, ataupun keluarga kita dalam lingkup yang lebih besar. Kita berikan perhatian penuh kepada mereka. Ketika mereka sedang dalam masalah, kita benar-benar perhatikan, kita mendengarkan, kita juga mengetahui apa yang menjadi masalah dan memberikan masukan, tuntunan, dan juga mungkin bisa mendoakan mereka. Itu adalah bentuk perhatian kepada orang-orang atau sesama kita. Di dalam Keluaran 2 ayat 25 dikatakan, Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Berarti Allah juga meminta kita untuk memperhatikan sesama kita, sekitar kita. Mereka yang butuh untuk didengarkan, mereka yang ada masalah, mereka sedang dalam tekanan, mereka butuh untuk diperhatikan baik secara langsung, baik juga melalui doa-doa kita. Demikianlah renungan firman pada pagi hari ini. Mari kita dapat terus memberikan perhatian kepada sesama kita. Amin. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu
Engkau telah memberikan kami kekuatan, dan pada saat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan. Engkau yang peduli dan perhatian kepada negara ini. Kami berdoa untuk negara ini juga, Tuhan, dalam setiap pergerakannya di segala bidang. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun hamba-hamba-Mu yang menjadi pemimpin di setiap tempat, baik yang di pusat yang atas, Tuhan, hingga yang ke daerah-daerah. Berikanlah kiranya roh hikmat kepada mereka untuk mereka menjadi pemimpin yang bijaksana. Demikianlah juga kami sebagai rakyat, sebagai warga negara, kami pun mohon hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menjadi warga negara yang baik, warga negara yang tunduk dan hormat kepada setiap peraturan, warga negara yang juga menegakkan keadilan, yang saling rukun, peduli kepada sesama kami, Tuhan. Kiranya semuanya itu dapat kami kerjakan, Tuhan, dalam satu kesatuan dan kegotong royongan sebagai rakyat Indonesia. Tuhan, kami pun berdoa untuk permasalahan yang terjadi dalam politik, sosial, dan sebagainya, Tuhan. Engkau yang hadir di dalam setiap rencana-rencana yang ada, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pun turut memperhatikan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun ingin berdoa untuk gereja kami yang dalam bulan Oktober ini sedang melaksanakan bulan keluarga. Kiranya dari dalam bulan ini pun kami terus diingatkan untuk saling mengasihi, terus mempedulikan, terus memperhatikan keluarga kami, baik di keluarga inti maupun keluarga di dalam Tuhan, agar kami pun dapat menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kiranya kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan kami pun turut ambil bagian di dalamnya, bersukacita di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk proses pemanggilan pendeta yang baru bagi tempat kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang bekerja di dalamnya, Tuhan. Engkau juga berkati tim ataupun orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan hal ini, tetapi kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu, karena Engkau yang memiliki gereja kami, Tuhan. Dan kami kiranya diberikan hikmat untuk kami melakukan karya nyata bagi sesama kami, Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu, Tuhan, yang dinyatakan di dalam setiap kegiatan, setiap kehidupan kami sebagai bergereja. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang dalam pemulihan, yang lanjut usia, yang lemah tubuhnya, bahkan mereka yang sedang dalam tekanan, dalam permasalahan. Tuhan, kami yakin dan percaya mereka pun berseru kepada-Mu, dan Engkau pasti akan mendengar seruan mereka. Engkau juga mendengar seruan kami, Tuhan, agar mereka pun dapat Engkau lepaskan dari segala penderitaan. Engkau juga yang menyertai keluarga mereka masing-masing,
yang memelihara mereka Tuhan dengan baik untuk mereka yang sakit. Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang bersekolah, mereka yang berkuliah, bahkan mereka yang bekerja, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu untuk masa depan mereka Tuhan. Kami yakin Engkau yang bekerja di dalam setiap masa depan mereka. Engkau juga yang bekerja di dalam kehidupan mereka di saat ini dan juga yang saat akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya pada hari ini dan hari-hari kedepannya ke dalam tangan-Mu. Dan tolonglah kami untuk terus memberikan perhatian kami kepada keluarga kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami dapat melakukan kepedulian kami kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.